Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Safli dengan NIM 21042301 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perangkat keras komputer dan input device. Baik, langsung saja kepada materinya. Yang pertama itu ada komputer, yang mana komputer ini adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat menerima, memproses, dan menyimpan data dengan cepat dan efisien. Nah, penggunaan komputer telah mengubah cara kita bekerja, belajar, komunikasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan teknologi yang terus berkembang, komputer ini menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi selanjutnya yaitu ada perangkat keras atau juga disebut dengan hardware, yang mana perangkat keras komputer bisa dikenal juga dengan hardware komputer, merupakan bagian fisik keseluruhan dari komputer. Pada komputer terdapat komponen-komponen yang salah satu bagiannya adalah perangkat keras komputer sebagai bentuk secara fisik yang dapat dilihat dan disentuh keberadaannya, di mana terangkai sedemikian rupa menjadi komputer. Di sini yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yang mana CPU ini merupakan otak dari komputer dan bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan melakukan tugas yang diberikan oleh perangkat lunak. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory, yang mana RAM adalah tempat menyimpan sementara untuk data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak pula program yang dapat dijalankan secara bersamaan. Yang ketiga ada hard drive, yang mana hard drive ini adalah perangkat penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data dan program pada komputer. Ukuran hard drive dapat bervariasi dari berbagai gigabyte hingga beberapa terabyte. Selanjutnya ada motherboard, yang mana motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua perangkat keras pada komputer seperti CPU, RAM, dan hard drive. Itu merupakan contoh dari perangkat keras tersebut. Selanjutnya ada kartu grafis, yang mana kartu grafis bertanggung jawab untuk memproses dan menghasilkan gambar pada monitor komputer. Kartu grafis yang lebih canggih dapat meningkatkan kemampuan untuk menjalankan game dan aplikasi grafis. Dan selanjutnya ada monitor, yang mana monitor adalah perangkat output untuk menampilkan gambar dan informasi dari komputer. Selanjutnya ada keyboard dan mouse, yang mana merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data dan mengontrol komputer. Selanjutnya ada printer, yang mana printer ini adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen dan gambar dari komputer. Yang selanjutnya yaitu ada input device, adalah perangkat keras pada komputer yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Perangkat ini bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna. Setiap perangkat input mengirimkan data yang berbeda ke komputer. Nah, itu pengertian dari input device atau perangkat masukan. Selanjutnya contoh input device itu sendiri. Kayak yang pertama itu ada keyboard, yang mana adalah perangkat input yang paling umum pada komputer yang digunakan untuk memasukkan karakter, angka, dan simbol ke dalam sistem komputer. Yang kedua ada mouse, adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol dan menggerakkan kursor pada layar komputer. Mouse juga dilengkapi dengan tombol untuk memilih, mengklik, dan memindahkan objek. Yang ketiga ada trackpad, yang mana
Perangkat input yang umumnya ditemukan pada laptop yang berfungsi sebagai pengganti mouse dan dapat digunakan untuk mengontrol kursor pada layar. Dan selanjutnya ada scanner, yang mana perangkat input yang digunakan untuk mengubah gambar atau teks dalam bentuk fisik menjadi bentuk digital yang dapat disimpan dalam komputer. Yang selanjutnya yaitu ada mikrofon. Mikrofon ini adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam suara dan memasukkan suara ke dalam sistem komputer. Dan contoh berikutnya ada webcam. Webcam ini adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam video dan gambar yang dapat disimpan dalam sistem komputer. Selanjutnya ada joystick, yang mana joystick ini adalah perangkat input yang digunakan pada komputer untuk mengontrol permainan atau simulasi. Dan terakhir ada touchscreen, yang mana perangkat input yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memasukkan data dengan cara menyentuh layar secara langsung. Baik, mungkin itu hanya saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.